Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Langsung direspon oleh para kubu kontraknya Pak Jokowi. Ya, kita tahu ada RS, RFK, dan seterusnya. Yang oleh mereka disebut sebagai inisial. Tapi tentu publik sudah bisa menangkap. Double RS itu ya Roy Suryo, Rismond Sianipar. RF itu Rizal Fadila, K itu Kurnia, T itu Tifa, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat rupanya ini memang mengejutkan. Mengejutkan kalau ternyata respon dari banyak pihak ini merasa tidak terkejut. Nah, kan mengejutkan ya. Mengejutkan karena tidak terkejut. Ketika melihat hasil dari Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Jadi langsung direspon. Yang menarik adalah beberapa respon banyak sekali muncul. Kita akan coba simak dari Rizal Fadila, Roy Suryo, Rismond Sianipar, gitu. Termasuk Ahmad Hozinuddin, yang kurang lebih intinya pertama tidak kaget, yang kedua ini belum final dan mengikat, yang ketiga kasihan Jokowi. Loh, kok jadi kasihan ke Jokowi? Nah, ini ya menarik untuk kita kaji hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat Kang. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita coba langsung masuk ke sini. Nah, ini judulnya kurang lebih beginilah. Respon Rizal Fadila, Roy Suryo, dan AK Ahmad Hozinuddin. Tidak kaget, belum final, kasihan Jokowi. Oke, kenapa kasihan? Ya, kita tonton videonya. Pertama dari podcastnya Abraham Samad dulu ya, muncul ini beberapa penjelasan yang menarik. Baik dari Rismond Sianipar, Roy Suryo, maupun Tifauzia. Kita coba simak pertama dari Rismond. Oke, Bung Rismond, ini kan menyangkut masalah teknis ya. Bisa nggak Bung Rismond jelaskan kepada kita berdasarkan pengumuman tadi kan? Kan dia katakan tadi ijazah Pak Jokowi itu identik ya. Gitu kira-kira ya? Identik loh ya. Ini penting banget. Jadi identik. saja Bang ya. Okay. Jadi kata kuncinya kan identik. Di sini kan kita bukan untuk menguji identitas, keidentikan antara sebuah benda dengan benda lain. Jadi uji identitas atau uji keidentikan itu kan menguji sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu objek dengan objek lain, dengan referensi lain. Pertanyaannya adalah apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Jadi referensinya itu juga harus diuji, otentikasinya juga, otentik nggak referensi yang digunakan sebagai pembanding. Contoh yang kita dapati Bang, bahwa ketika ada di UGM, setelah saya mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ada seseorang yang dengan banyak akses terhadap UGM itu mengirimkan video. Ya maksudnya ingin memengaruhi saya. Dia kirim banyak video dan di situ kita dapati bahwa sejumlah skripsi itu dengan nama misalnya Sri Dominingsi, Sigit Hadwinarto, Lembah Redianto dan lainnya, itu ada 4 itu kosong. Ya, menarik ini ya. Oke, kita coba simak dulu penjelasan dari tokoh yang lain. Kita akan perbesar dulu ya. Jadi ini saya munculkan, tapi lanjutin dulu deh yang Rismond Sianipar ya. Bentar. Oke. Tanpa tanda tangan baik pembimbing maupun penguji. Nah kalau itu yang digunakan sebagai referensi, maka referensinya pun saya duga itu bermasalah. Dan dicetak dengan teknologi yang saya yakin itu menggunakan hardware dan software dengan PPI pixel per inci atau DPI dots per inci ya, artinya teknologi hardware maupun software yang sudah sangat
mendahului zaman tahun 85. Nah, pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji autentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik, tanpa ada referensi pun kami yakin ini otentik, yaitu ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta sama karbon analisis, karbon dating analisis atau paper dating analisis, kami meyakini, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Nggak ada tadi ya? Nah, menarik ya. Jadi perbedaan antara identik dengan otentik. Kalau identik ya sama dengan yang contoh yang lain, kan kurang lebih begitu. Dan itu yang menjadi dalil dari Barreskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi dalam versinya Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan identitas yang dianggap sama dengan yang lain, tapi itu otentik atau tidak. Nah, maksudnya uji autentifikasi tentu adalah uji keaslian, ini asli atau tidak. Nah, mungkin dalam pandangan Roy Suryo CS ini, kalau ini tidak otentik, ya yang lain juga tidak otentik, sama tidak otentiknya. Artinya ada sebuah asumsi mungkin ya yang dibangun oleh kawan-kawan dari kubu yang kontra Jokowi ini, bahwa memang sudah disiapkan gitu, sudah disiapkan perangkat untuk menyamakan. Nah, kan termasuk dekan kehutanan yang konon katanya sebetulnya bukan itu ya, bukan yang tertera di ijazah Jokowi atau di skripsi Jokowi, tapi kemudian diubah sistemnya ya, di UGM-nya sehingga sama. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Mereka harapannya ada uji autentifikasi, bukan sekedar uji identifikasi. Nggak ada, identik. Makanya kalau uji keidentikan, mereka memerlukan referensi. Pertanyaannya, referensinya ini bermasalah nggak? Nah, itu. Otentik nggak referensinya? Karena kami dapati beberapa skripsi itu sengaja dicetak dengan yang jauh melampaui teknologinya dari tahun 85 gitu loh Bang. Lembah Edianto, Sigit Harminarto, Sri Dominingsi itu kosong. Nggak mungkin sebuah skripsi itu kosong dan orang tersebut mendapat gelar sarjana UGM gitu loh Bang. Nyebut nama. Kenapa dia tidak menggunakan tadi narasi otentik? Ya, karena tidak melakukan dong. Kan menguji identitas, keidentikan sebuah barang dengan referensi, sebuah objek dengan referensi lain. Berarti tadi inkonklusif dong hasilnya. Hanya identik dengan referensi yang digunakan. Pertanyaannya, referensinya otentik nggak? Gitu. Terus yang kemudian yang saya soroti adalah lembar pengesahan skripsi itu diakui oleh Dirtipidum tadi lewat pengumumannya bahwa itu di hasil atau produk dari hand press. Nah, secantik itu hand press. Pertanyaannya, apakah di depan Dirtipidum atau para penyidik yang mengaku sebagai pemilik atau pekerja percetakan perdana tersebut merekonstruksi dengan hand press di depan mereka? Hasilnya secantik itu, bahwa itu bukan produk digital gitu. Kalau cuma pengakuan, berarti tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya pengumuman itu. Gini. Kebetulan ide ya. Saya selain di kuliahnya itu ada yang namanya grafika publisitas. Itu juga saya dulu pernah kecilnya tuh bantu di percetakan. Wah, ada pengalaman. Yang disebut hand press itu adalah mesin cetak tangan gini, ya gitu. Kalau itu disebut ada di perdana. Yang masih manual dulu. Masih manual. Hurufnya itu ditata, namanya cetak tinggi. Jadi ditata satu persatu fontnya, metalnya dan itu biasanya jarak antar font itu adalah yang kita sebut sebagai jaraknya itu sama. Jadi tidak bisa, ya monospace, tidak bisa scalable. Ya, yang kita lihat hasil itu scalable. Jadi I tipis, kalau kemudian D ya agak tebal, kalau M dia tebal gitu. Itu adalah hasil dari komputer. Produk digital. Dia sudah punya algoritma untuk ngatur ini lebar kecil, kemudian bisa center fold ya, kemudian bisa rata kiri, rata kanan. Ini enggak gitu. Jadi kalau itu hand press,
itu benar-benar bahkan kadang-kadang hurufnya pun kurang. Dan miring, tidak apa lurus sempurna. Ini pakai tanda seru itu kadang-kadang. Kalau sampul itu biasanya hand press ya, makanya kadang-kadang nama si pemilik skripsi itu kadang-kadang dicetak dengan Latin. Dan lengkungannya kaku. Lengkungannya kaku. Terutama U, ya. A itu kaku. Bang. Jadi kalau kita belajar percetakan, zaman John von Gutenberg dulu ya penemu mesin cetak itu awalnya seperti itu. Kemudian kan ini berkembang sampai kemudian ada sebuah kayak pakemnya dalam dunia percetakannya namanya PostScript. Itu kemudian didigitalkan oleh perusahaan namanya Adobe ya. Adobe itulah yang kemudian membuat softwarenya. Dan dulu Adobe PostScript itu hanya ada di Macintosh. Masuk ke Windows itu kemudian aplikasikan dalam Microsoft Windows pun masih Microsoft Windows yang tahun-tahun 3.1 3.1 Windows awal, Windows 2000 awalnya waktu zaman dia masih NT, masih Windows. Ya, luar biasa. Jadi penjelasannya begitu sangat detail dan teknis. Barangkali ini yang juga yang diharapkan penjelasan yang diterima oleh rakyat itu dari Bareskrim gitu. Detail teknis diurut satu persatu, diperlihatkan ijazahnya. Nah ini kan tidak juga. Kenapa tidak? Ya kan sudah diserahkan ke Pak Jokowi kemarin ya. Ketika Pak Jokowi diperiksa di Bareskrim 1 jam dengan 22 pertanyaan selesai, langsung kemudian konferensi pers. Konon katanya sekitar 30-an lah ya yang diperiksa, mulai dari 4 orang penggugat dari TPUA, kemudian dari UGM, dari SMA-nya bahkan walaupun tidak dipersoalkan oleh TPUA. Nah ini menarik gitu ya, bahwa ketika yang sebelah sini dengan ilmiahnya bicara tentang data, fakta-fakta hal teknis, kemudian Bareskrim tidak menyampaikan itu secara detail. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bareskrim ya untuk memberikan konferensi pers ulang lah, katakanlah begitu, secara detail. Dan ijazah asli Jokowi diambil dulu gitu. Karena rupanya kalau begini akhirnya yang berkembang itu bahwa yang Sandi Utama itu sampaikan di Twitter yaitu memang benar adanya, aslinya memang itu gitu. Kalau itu asli maka pertanyaannya menjadi bertambah. Mulai dari tinta yang melebar ya, kemudian tanda tangan yang berbeda, foto dan seterusnya.